Halo, perkenalkan nama saya Gilbert Awai. Saya dari kelas 12 MIPA 3 dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek tentang faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Praktek ini berlangsung selama 7 hari dan selamat menyaksikan dalam 7 hari ini. Dan berikut adalah alat-alat yang akan digunakan dalam melakukan ujian praktek tersebut. Alat-alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses praktek tersebut antara lain gelas plastik sebanyak 4 buah, cuka, kapas, dan air. Dan bisa juga menggunakan air ledeng. Dan tiap-tiap gelas akan ditandai dengan gelas 1 air tanpa kapas, dan gelas 2 air dengan kapas, gelas 3 larutan cuka tanpa kapas, dan gelas 4 larutan cuka dengan kapas. Dan ada juga paku sebagai media yang akan terjadinya korosi nantinya. Dan berikut langkah-langkah pengerjaan dalam praktek faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Langkah-langkah pertama adalah mengikuti sesuai dengan instruksi di gelas 1 air tanpa kapas. Berarti mengisi gelas tersebut dengan air hingga setengah gelas. Oke. Kemudian gelas kedua air dan kapas yang dibasahi. Dan di sini sudah ada kapas yang sudah dibasahi ya. Kemudian pada gelas 3 larutan cuka tanpa menggunakan kapas. Diisi seperempat gelas juga. Atau juga bisa sesuai dengan ukuran pakunya. Oke, cukup. Dan pada gelas keempat sama seperti gelas 2 tapi hanya kapas dengan larutan cuka. Cemplungkan ya, dikasih basah. Oke, sudah. Dan kemudian tinggal memasukkan paku di tiap-tiap gelas. Dan dipastikan pakunya itu paku bersih ya, tanpa ada karat satupun. Oke. Demikian proses-proses langkah pengerjaannya, dan saya akan terus memantau dan melaporkan dalam proses ini selama 7 hari ke depan. Oke, terima kasih telah menonton. Sekian, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Gilbert dalam pemantauan faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Dan seperti yang terlihat dari tiap-tiap gelas, belum banyak perubahan terjadi yang memperlihatkan terjadinya korosi. Dan inilah laporan saya. Terima kasih telah menyaksikan dan akan terus menyaksikan dalam 7 hari ke depannya apa yang akan terjadi dalam faktor-faktor yang mempengaruhi korosi ini. Sampai sekian laporan saya. Terima kasih. Halo, kembali lagi bersama saya Gilbert, dan ini adalah hari kedua dalam tugas praktek faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Dari hari kedua ini pada gelas ke-1 sudah mulai terkelihatan adanya korosi. Begitu juga gelas 2 dan gelas 3 belum terlalu ada tampak terjadinya korosi. Sementara di gelas 4 sangat terlihat sudah mulainya adanya korosi, dan dari setiap gelas hanya gelas 1 dan gelas 4 yang sangat menunjukkan adanya korosi. Sekian dari laporan saya. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya Gilbert pada faktor-faktor yang mempengaruhi korosi pada hari yang ketiga. Dan pada hari yang ketiga
sudah sangat terlihat munculnya korosi pada setiap gelas. Pada gelas 1 sudah semakin banyak dan semakin menyebar tanda-tanda korosi. Begitu juga dengan gelas 2, sudah mulai adanya korosi yang makin menyebar. Tetapi untuk gelas 3 yang air larutan cuka sama sekali tidak adanya tanda-tanda terjadinya korosi. Dan pada gelas 4 sangat terlihat bahwa korosi sudah menyebar pada semua paku pada hari yang ketiga. Oke, sekian laporan saya, lanjut lagi di hari selanjutnya. Terima kasih. Oke, halo, kembali lagi bersama saya Gilbert AWAE kelas 12 MIPA 3, dan kembali pada hari keempat dalam faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi. Dan pada gelas 1 semakin bertambahnya korosi, sementara gelas 2 juga, dan gelas 3 tidak adanya, tetap pada tiap-tiap hari adanya munculnya korosi. Dan pada gelas 4 sangat terlihat korosinya makin menjalar pada semua pakunya. Oke, terima kasih. Oke, kembali lagi bersama saya Gilbert pada faktor-faktor yang mempengaruhi korosi pada hari kelima. Pada gelas pertama semakin terlihat korosinya semakin menyebar, dan pada gelas kedua sama juga semakin terlihat korosinya makin menyebar juga, dan pada gelas ketiga mulai muncul dengan adanya perubahan warna cukanya menjadi lebih kecoklat-coklatan. Dan pada gelas 4 semakin terjadinya korosi dan kapasnya pun semakin berkarat. Oke, terima kasih. Lanjut lagi di hari selanjutnya. Oke, kembali lagi bersama saya Gilbert AWAE dalam laporan faktor-faktor yang mempengaruhi korosi pada hari yang ke-6. Dan pada hari ke-6 ini, pada gelas ke-1 airnya semakin keruh dan korosinya juga semakin memanjang mengikuti paku. Dan pada gelas kedua korosinya pun juga mulai menyebar ke kapasnya dan seperti ada titik-titik karat pada kapas. Dan pada gelas ketiga warna cukanya semakin mewarna coklat, dan pada gelas keempat korosi semakin membesar dan kapasnya pun ikut mengalami korosi. Oke, sekian laporan hari ke-6 ini. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya Gilbert AWAE pada faktor-faktor yang mempengaruhi korosi pada hari yang ke-7. Dan selama 1 minggu ini banyak yang terjadi pada tiap-tiap gelas. Dan pada gelas 1 korosinya juga cukup banyak, dan pada gelas kedua hanya seperti titik-titik tapi juga banyak. Dan pada gelas ketiga warna larutan cukanya dan ada sedikit korosi yang terjadi pada paku. Dan pada gelas 4 sangat banyak dan seperti yang terlihat korosinya makin melebar dan membesar. Dan berikut perbandingannya. Dan inilah hasil akhir dalam 1 minggu ini penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi korosi, dan dapat disimpulkan dari setiap-tiap gelas yang paling cepat mengalami korosi adalah gelas 4 larutan cuka dengan kapas, dan gelas 4 ini juga yang mengalami korosi paling banyak. Dan dari setiap gelas yang paling lama mengalami korosi adalah gelas 3, karena pakunya tetap tidak banyak mengalami perubahan tetapi warna larutannya ikut berubah. Oke, terima kasih telah mengikuti penelitian ini dari hari pertama hingga hari ke-7 ini, dan kiranya hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan kita dapat sama-sama belajar.
Dan sekian dari penelitian saya Gilbert. Sampai jumpa kembali.